ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi Varian menembus Delta, 100.000 varian jiwa berdasarkan Delta data sudah Yayasan sudah Lembaga dideteksi Survei di Indonesia. Indonesia. Kita ke informasi pertama hari ini. Terjadi Akhir-akhir ini Indonesia terkena wabah virus corona. Sejauh ini kasusnya meningkat di Indonesia. Diperlukan kesigapan untuk mengenali gejala penyakit ini. Virus 2019 novel coronavirus atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS atau SARS. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah, termasuk SARS pada 2002 dan MERS pada 2012. Pada 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa terdapat coronavirus yang baru diidentifikasi oleh otoritas Cina. Virus ini yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV coronavirus syndrome pernapasan akut. Pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002. Sedangkan Middle East Respiratory Syndrome coronavirus pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan liar itu terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit indikasi dan juga gejala ringan. Virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau 14 hari setelah paparan virus yang mirip Cell-Excited Respiratory Syndrome atau SARS telah menyebar ke 26 negara di dunia ini. Di luar Cina hingga Minggu 2 Februari 2020, jumlah korban virus corona mencapai 304 orang dan menginfeksi 14.543 kasus. Ketika virus corona masuk tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita memegang benda yang terkena percikannya dan enggak cuci tangan setelahnya. Virus akan masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus ke sasaran utamanya, paru-paru. Virus yang mempunyai 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dengan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein. Protein AC2 tubuh kita ibarat rumah. Virus corona itu perampok AC2. AC2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu nempel, perlahan tapi pasti, virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, virus corona akan membuka dan sang perampok pun bebas. Virus akan merampok inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel yang memproduksi cikal bakal virus corona baru dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi dan merampok sel-sel sehat lainnya. Mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ketika virus sudah memenuhi paru-paru, sistem imun kita bakalan merespon ke tempat kejadian. Virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun yang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Mungkin di beberapa kasus kejadian ini tidak berlangsung lama, karena sistem imun kita kuat.
mereka pun akan bisa menang melawan taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang melemah dan efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru. Akibat sel sehat di sini udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini tidak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Dan bernapas pun akan sulit, sehingga tubuh kita berada dalam kondisi sangat kritis. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan pada awal bulan April 2020 sampai Januari 2021. PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran corona yang semakin meluas di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menekankan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawang Agus Putranto juga turut menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang mengatur merincikan PP nomor 21 tahun 2020. PMK tersebut ditetapkan Menteri Kesehatan pada Jumat 3 April 2020. Untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi, kabupaten atau kota harus memenuhi dua kriteria. Pertama, yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria yang kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Dari kedua kriteria itu, pada nantinya Menteri Kesehatan dapat menentukan apakah wilayah atau daerah tersebut layak atau tidaknya diterapkan PSBB. Terdapat beberapa hal yang membatasi selama PSBB ini berlangsung, di antaranya aktivitas di sekolah dan tempat kerja, kedua, kegiatan keagamaan, ketiga, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, keempat, kegiatan sosial dan budaya, dan yang kelima, operasional transportasi umum. Pada bulan Januari 2021, pemerintah melakukan kebijakan baru yang bernama PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai pada bulan Januari 2021 sampai video ini dibuat. Ada berbagai macam nama PPKM, mulai dari PPKM darurat sampai sekarang berganti menjadi PPKM level 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binansar Panjaitan menambahkan, jika data yang ada sekarang sudah flattening dan menurun, akan tetapi harus tetap berhati-hati karena masih fluktuatif ke depannya. Akan ada penggunaan istilah baru untuk pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu menjadi PPKM level 1 sampai PPKM level 4. Sama halnya dengan PPKM darurat seperti apa yang tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021 tentang PPKM level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakuin? Tenang, video ini bisa jadi panduan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini menyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk, lewat hidung, mulut, atau mata, yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi, mesti diwaspadai. Batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus
bisa nempel di meja kursi atau benda-benda lain sampai beberapa hari. Dengan siapapun yang memegangnya, bakal bisa ketularan. Makanya sekarang catat ini cara adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19. Untuk mencegah penyebaran virus corona buat yang masih sehat, pertama, jangan lupa sering makan dan minuman bergizi seperti minum susu dan memakan vitamin. Yang kedua, saat sebelum pandemi kita bebas kemana saja tanpa adanya masker. Tapi saat sudah pandemi, kita harus selalu memakai masker saat keluar rumah maupun saat bertamu. Ketiga, melakukan olahraga kecil-kecilan di dalam rumah, seperti melakukan push up, terus sit up, dan bisa juga melakukan squat jump. Keempat, saat sebelum pandemi, kita hanya membawa peralatan pribadi seadanya. Namun, setelah pandemi, kita wajib membawa barang-barang pribadi seperti hand sanitizer, masker, alat sholat, dan alat makan pribadi. Yang kelima, saat sebelum pandemi kita bebas saat berkumpul bersama teman-teman tanpa memikirkan jarak. Tapi saat pandemi yang harus kita perhatikan adalah saat berkumpul bersama teman-teman sangat dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dan juga untuk jarak duduk minimal 1 meter dari teman.